Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selepas kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa pula untuk bersolawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka khatib senantiasa berwasiat baik untuk pribadi dan kepada segenap kaum muslimin sekalian. Momentum Jumat bisa kita jadikan sebagai situasi dan kondisi untuk meningkatkan iman dan takwa. Dan terbukti dengan keberadaan kita menghadiri Jumat yang merupakan kewajiban bagi seorang laki-laki yang mukim, yang sehat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, jika telah dikumandangkan azan Jumat, di saat khatib telah membuka khutbahnya dengan salam, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bergegaslah untuk menjawab panggilan tersebut dan tinggalkanlah jual beli. Jual beli sebagai perwakilan dari urusan dunia yang lainnya. Bahkan 3 imam madhab terbesar menghukumi bahwa jika ada akad jual beli di saat khutbah berlangsung atau semenjak dikumandangkannya adzan Jumatan, maka akad jual beli itu menjadi batil dan tidak akan barokah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini membuktikan praktek dari aplikasi kita taat atau mencoba mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang mutlak. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Di dalam Al-Qur'an disebut, taatlah kalian, patuhlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itlaqah, secara mutlak. Tidak bisa kita komplain. Tidak bisa kita bertanya-tanya kenapa kita diwajibkan subuh 2 rakaat. Kita diwajibkan isya, zuhur, asar 4 rakaat. Karena kita melaksanakannya hanya karena kita berusaha mentaati Allah dan Rasulnya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, masih ada bentuk-bentuk ketaatan yang lain. Selain ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya, masih ada sisa dari ketaatan kita yang sifatnya tidak mutlak. Yang sifatnya tidak mutlak, tapi wajib bagi kita untuk mentaatinya. Yang pertama adalah ketaatan anak kepada orang tua. Ketaatan anak kepada orang tua, terlebih seorang ibu. Imam Bukhari, seorang penulis ahsanul kitab, kitab terbaik setelah Al-Quran, kitab yang diterima oleh seluruh muslimin di seantero bumi ini, kitab yang mengumpulkan seluruh hadis-hadis Nabi SAW. Beliau punya kitab Sahih Bukhari. Dalam akhlak dan adab, Imam Bukhari juga punya kitab. Beliau beri judul Al-Adabul Mufrad. Di dalam kitab itu, bab yang pertama, beliau kasih judul Birrul Walidain. Kewajiban berbakti kepada orang tua. Dalam hal ini maka kita tidak bisa
untuk lihat-lihat dulu lah. Ayahku, ibuku, ayahku sholat juga enggak, ibuku juga masih suka mengumbar aurat. Ayah ibu pilih kasih antara aku dengan saudara-saudaraku. Maka apakah ada batasan seorang anak berbakti kepada orang tua? Maka kalau kita buka bukunya Imam Bukhari itu, ada subbab beliau kasih judul wujubu birril walidaini wa in kana dzalama. Wajibnya anak bakti kepada kedua orang tuanya meskipun keduanya berbuat zalim. Sudah, itu jawabannya. Meskipun kedua orang tua kita masih zalim, dan kezaliman terbesar apa? Syirik. Lihat, ketika Rasul SAW kedatangan seorang sahabiah perempuan yang bernama Asma, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Asma beriman, Abu Bakar beriman. Cuma saat itu rumah Abu Bakar belum semuanya beriman. Abu Bakar masih punya istri, yaitu ibunya Asma belum bersahadat. Maka suatu ketika Asma rindu, ya, ibunya Asma rindu dengan putrinya. Dia ketuk rumahnya, dia ingin bertamu, ingin bermalam di rumah putrinya. Tapi Asma ketika membuka pintu dan dilihat ibunya yang masih musyrik, langsung bersegera tidak menerima ibunya terlebih dahulu, tapi mengejar untuk menemui Rasul SAW. Dan bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ibuku bertamu ke rumahku, ibuku masih musyrik. Bagaimana? Apakah aku boleh menjamunya? Apakah aku boleh menservisnya? Kata Rasul SAW, perlakukanlah ibumu sebagaimana anak bakti kepada orang tuanya. Padahal ibunya masih kafir musyrik. Kezaliman yang besar. Siapa di antara kita kalau muslimin tidak pernah mendengar Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ibunya dulu deretan perempuan yang menghina dan mencela Rasul SAW tiap pagi dan sore. Maka Abu Hurairah mendatangi Rasul SAW. Apa yang dilakukan? Minta doa dari Nabi. Kemudian dengan lisan yang mulia Rasul SAW berdoa, Allahumma hdi umma Abu Hurairah, Allahumma hdi ummi Abu Hurairah. Ya Allah, anugerahkan hidayah untuk ibunya Abu Hurairah. Lihat, Abu Hurairah hari itu mendakwai ibunya bukan dengan, ibu kalau nggak masuk agamanya Muhammad, ibu pasti di neraka. Ibu, nggak usah ngobrol sama saya. Ya, engkau kafir, engkau musyrik. Aku orang yang beriman. Aku berusaha mencari surga Allah, engkau ada di neraka. Tidak seperti itu. Tapi minta doa kepada Rasulullah SAW, dan Allah takdirkan ketika Abu Hurairah pulang, dibuka pintu rumahnya, ibunya sudah siap di hadapannya sambil berkata, oh, nah, dengarkan apa yang ingin ibu ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibunya masuk Islam. Seorang tua renta yang setiap pagi dan sore menghina Rasul, doa Nabi langsung dikabulkan. Hari itu pulang ke rumah ibunya masuk Islam. Maka tambah sayang lagi Abu Hurairah kepada ibunya. Yang awalnya berbakti, sekarang tambah lagi baktinya. Maka ada ritual setiap pulang dan keluar rumah itu salamnya beda dengan yang lain. Abu Hurairah kalau salam pamit kepada ibunya, Assalamualaikum ya ummah, rahmatullah wa barakallahu fik kama barartini sighara. Ibu, Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu, berkah dari Allah, rahmat dari Allah, sebagaimana engkau dulu menyayangi aku ketika aku masih kecil. Ibunya kemudian membalas, Waalaikumsalam ya bunayya, rahmatullah
wa barakallahu fik kama barartani kibara. Wahai anakku, keselamatan semoga menyertaimu, rahmat Allah, keberkahan juga ada untukmu sebagaimana engkau telah berbakti di sisa usiaku. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sepakat, tidak ada agama, tidak ada kepercayaan apapun itu, baik yang Islam maupun non-Islam, yang tidak punya adab, punya akhlak untuk berbakti kepada orang tua. Semuanya pasti menyetujui ini, sepakat. Jadi jangan dilihat apakah orang tua kita sudah soleh atau belum, tapi lihatlah perintahnya apa. Kalau perintahnya perintah maksiat, baru kita nggak boleh mentaati. Tapi kalau perintahnya itu mubah, perintah yang bisa mensupport kita mendapatkan pahala bakti, maka Islam menganjurkan kita untuk segera melaksanakan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Yang berikutnya, ini yang mulai nggak semua orang sepakat. Lebih-lebih bagi kaum wanita, ketaatan istri kepada suami. Ini juga sebuah kewajiban. Mungkin di luar sana para istri, para ibu-ibu punya alasan, ya delok-delok sih suamiku seperti apa. Ya, tidak seperti itu. Selama perintah suami itu perintah yang bukan maksiat, pulang kerja diminta untuk mijeti, diminta untuk nggodok wedang, diminta sesuatu yang memang itu ya membahagiakan suami, maka istri diperintah dalam bentuk wajib. Berbeda ceritanya kalau suami memerintahkan istrinya untuk terbuka auratnya di depan umum, melarang untuk sholat tepat pada waktunya, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, maka ada kaidah umum, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan seorang hamba dalam rangka maksiat kepada sang khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat khusus bagi muslimat untuk senantiasa menghormati suami dengan mentaati semua perintahnya yang sifatnya wajib ataupun yang mubah. Dan konteks di sini yaitu selagi punya pasangan muslim. Seorang muslimah berpasangan dengan seorang suami yang muslim. Jika ada perempuan muslimah tapi pasangannya ternyata non muslim, maka dalam hal ini fikihnya menyebutkan pernikahan mereka bubar jalan. Akadnya sudah rusak. Karena hukumnya haram muslimah menikah dengan non muslim. Tidak ada perceraian. Kenapa? Karena cerai itu hukum fikih. Tolak itu ada tolak rojai, ada tolak bain, ada cerai yang dibolehkan rujuk kembali, ada cerai yang bain yang tidak bisa kembali lagi. Lah, konteks muslimah yang menikah dengan non muslim nggak seperti itu. Tolak ada konsekuensi iddah. Ya, perempuan boleh nikah lagi dengan muslim yang lain setelah 3 kali haid, 3 kali suci. Tapi dalam hal ini muslimah menikah dengan non muslim, maka tidak ada itu. Yang ada adalah al-istibra. Apa itu al-istibra? Dia meyakini bahwa yang ada di dalam perutnya, yang ada di rahimnya sudah bersih dari suami kafir atau suami non muslim sebelumnya, dari air maninya. Habis itu besok dia nikah boleh. Maka sekali lagi, untuk pasangan yang muslimah dengan non muslim, maka tidak ada lagi hukum cerai, tapi adanya bubar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, tambah lagi yang banyak tidak sepakatnya. Ta'atul asy'ub ila wulatiha. Ketaatan rakyat terhadap penguasanya. Ini juga bagian ketaatan
setelah ketaatan Allah kepada Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah kepada Allah, taatlah kepada Rasul secara mutlak, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Nah, ini yang enggak mutlak. Kita lihat lagi bagaimana bentuk perintahnya. Kalau perintah yang membawa maslahat, masalah rambu lalu lintas, masalah KTP, paspor, SIM, dan seterusnya, maka kita wajib mentaati dalam hal ini. Tidak perlu lagi kita bertanya, lihat-lihat dulu penguasa dan pemimpinnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, akan ada satu masa dzuriba unukuk, leher kalian akan dipatahkan. Wa ukhidha maluk, harta kalian akan dirampas. Berarti mudah sekali membunuh, mudah sekali merampas harta rakyat. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan lebih dahsyat lagi, pemimpin yang berhati iblis berjasad manusia. Berhati iblis berjasad manusia. Selagi dia muslim, kata Rasulullah SAW, taatilah, wasama, dan dengarkanlah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sudah bersabda sebelumnya akan muncul dua orang dari Bani Thaqif, dari Taif, yang satu mudah sekali berbohong dan yang satu mudah sekali menghabisi nyawa kaum muslimin. Ternyata putri dari Abu Bakar yang tadi kita sebutkan, Asma, mengalami dua peristiwa. Peristiwa yang pertama, ketika di zaman ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, muncul nabi-nabi palsu. Di antaranya keluar dari suku Taif, dari Bani Thaqif, namanya Ibnu Abi Ubaid. Nah, ini berarti yang disabdakan oleh Rasul, orang yang mudah sekali berbohong, ujung-ujungnya jadi nabi palsu. Dan peristiwa yang kedua jauh setelah itu, kaum muslimin dipimpin seseorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dari Bani Thaqif juga, yang mudah sekali membunuh kaum muslimin yang lainnya. Bahkan cucu Abu Bakar dibunuh. Ka'bah yang kita muliakan, yang kita bisa lihat hari ini bentuknya, betapa indahnya, dan orang-orang ramai untuk mengunjunginya, itu dilempar dengan manjanik, ya, dilempar dengan bebatuan yang berapi-api saat itu, sampai seperempat Ka'bah hancur. Tapi muslim. Masih banyak sahabat yang hidup saat itu, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, Asma sendiri, Aisyah, Anas bin Malik. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang kemudian memobilisasi rakyat yang lain untuk berontak. Karena mereka tahu hadisnya, mereka tahu ilmunya. Maka Asma ketika putranya meninggal, datangi Hajjaj bin Yusuf sambil mengatakan, aku pernah mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan muncul dua orang dari Thaqif, yang satu pembohong dan yang satu pembunuh. Ternyata dua-duanya aku mengalami semuanya. Pembohong ada di zaman bapakku, dan yang pembunuh adalah dirimu. Tapi tidak ada yang berontak. Mereka terus sabar dan berdoa, istiqomah di dalam beramal. Ujung-ujungnya Hajjaj Ats-Tsaqafi meninggal dunia. Allah lahirkan berikutnya pemimpin yang super adil, pemimpin yang mengayomi rakyatnya hanya dalam kurun waktu 29 bulan. Muslimin mulai yang di Hijaz, di semenanjung Arabia, sampai di Afrika, tidak ada yang mau menerima zakat, merasa mampu semuanya. Siapa pemimpinnya saat itu? Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kesabaran kaum muslimin hari itu dengan kezaliman Hajjaj bin Yusuf, Allah berikan pahala yang besar, yaitu Allah munculkan pemimpin yang adil
ya, yang lahir dari tulang sulbi keturunan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aqulu qouli hadza, aqulu ma tasma'un, fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita perlu merujuk kepada kitabullah, sumber utama ajaran kita. Di dalam Al-Quran, Allah mengirimkan para nabi, para rasulnya di setiap umat dengan semua problematika yang berbeda-beda. Allah kirimkan para nabi dan para rasul untuk kaum Madyan. Permasalahan mereka adalah ekonomi. Allah kirimkan nabi untuk kaum yang suka dengan sejenis, masyarakat gay, problematika sosial. Allah juga kirimkan Musa untuk Fir'aun yang zalim sezalim-zalimnya hari itu. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan para nabi itu dengan berbeda-beda misi dakwahnya. Yang urusannya ekonomi, perbaiki ekonomi. Yang urusannya sosial, perbaiki sosial. Yang urusannya kepemimpinan, kezaliman, ya, maka jadilah pemimpin. Ternyata tidak. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu visi dan misi bagaimana masyarakat tersebut mulai mengenal Allah dan beriman, mentauhidkan Allah dalam setiap ibadah, karena solusi segala permasalahan adalah itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril menawarinya, yang itu juga disepakati oleh masyarakat Quraisy saat itu, "Hei Muhammad, kamu pilih mana? Menjadi raja, kemudian kamu akan memimpin masyarakat Mekah ini, atau menjadi Abdullah wa Rasuluhu, menjadi hamba Allah, manusia biasa, tapi menjadi utusannya." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Abdullah wa Rasuluhu. Ini kalau kita berpikiran, oh saya milih jadi penguasa aja, barangkali ketika memimpin nanti saya bisa merubah dengan mudah masyarakat Mekah. Ternyata enggak juga. Ya, ketika masyarakat Mekah juga menawari, "Hei Muhammad, kalau pengen kaya kami siap memberimu harta sebanyak apapun. Kalau pengen perempuan kami siap menikahkanmu dengan perempuan tercantik di Mekah. Kalau kamu pengen kepemimpinan, ya, kami berikan kursi kepemimpinan Mekah dan Arab." Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Jikalau ada bulan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, kemudian dengan balasan berhenti berdakwah tauhid, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mending enggak punya bintang, enggak punya bulan, enggak punya matahari, yang penting dakwah ilallah, dakwah tauhid tetap berjalan. Meluruskan masyarakat untuk tidak menyembah berhala, tidak melakukan kesyirikan. Itulah semua visi dan misi para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, apapun permasalahannya, apapun problematikanya, maka jawabannya adalah ma'rifatullah. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita memahami syariat-syariatnya, dan kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah, Allah akan berikan solusi dan jalan keluar setiap problematika yang ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik
wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aslih lana, Allahumma aslih liwulati umurina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم رحمكم الله استقيموا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أنت السلام.